Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tema-tema yang terdapat dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Yang pertama, kita akan membahas tentang nuzulu awali wahyi. Kita akan membahas tentang proses turunnya wahyu untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Mengutip apa yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari terkait proses turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahihul Bukhari, ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dengan panjang lebar bagaimana prosesnya. Beliau berkata, awwalu ma buti'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi. Wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk mimpi yang benar tatkala tidur. Dan tidaklah Rasulullah SAW bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh yang sangat jelas. Para ulama mengatakan inilah tahapan-tahapan ketika Nabi Muhammad SAW nanti akan ditemui oleh Jibril di Gua Hira. Jadi sebelum Nabi SAW ditemui oleh Jibril alaihissalam di Gua Hira, ada peristiwa-peristiwa yang sudah mengisyaratkan bahwasanya Nabi itu nanti bakal menjadi Nabi dan Rasul, yang kejadian ini tidak beliau sangka-sangka, bahkan tidak pernah beliau harapkan. Yang pertama, kejadian luar biasa yang beliau alami sebelum nanti kejadian di gua itu apa? Beliau mengalami kejadian ada batu yang memberikan salam kepada beliau. Yusallimu alayya, batu itu memberikan salam kepadaku. Yang Nabi SAW mengatakan, letak batu itu di Mekah dan aku masih mengenalinya sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kita flashback ke belakang lagi, di antara hal yang menunjukkan Nabi bakal diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah peristiwa ketika beliau masih kecil dibelah dadanya oleh dua malaikat. Yang pertama oleh malaikat Jibril dan yang satu oleh malaikat yang lain. Dan yang ketiga adalah Nabi SAW itu mimpi, yang mimpinya ini menjadi kenyataan, dan mimpi yang menjadi kenyataan ini bukan cuma sekali dua kali, tapi sampai 6 bulan. Mimpi yang menjadi kenyataan sampai 6 bulan inilah yang memotivasi Nabi kemudian untuk berkhalwah, pergi ke gua untuk lebih mengkonsentrasikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, summa hubbiba ilaihil khala wa kana yahlu bi ghairi Hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijata wa yatazawwadu limisliha hatta ja'al haq wa huwa fi ghairi Hira. Kemudian Nabi SAW dijadikan oleh Allah menyukai berkhalwah, menyendiri di gua. Beliau sendiri pergi ke Gua Hira dan beribadah di sana beberapa malam sebelum beliau kembali ke istrinya yaitu Khadijah. Ia membawa bekal untuk berkhalwah, kemudian kembali kepada Khadijah untuk menyiapkan bekal seperti itu lagi, sampai datangnya malaikat Jibril dan beliau berada di dalam Gua Hira. Maka prosesnya kalau diurutkan, pertama dibelah dadanya dulu, kemudian ada batu yang memberikan salam kepada Nabi, kemudian Nabi mimpi
yang menjadi kenyataan selama 6 bulan, baru kemudian Nabi berkhulwah. Sampai kemudian di suatu malam tatkala beliau berkhulwah, datanglah Jibril alaihissalam. Para ulama membahas apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi tatkala berkhulwah di Gua Hira. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, Nabi itu beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim. Hanya saja statement ini mengundang kalimat tanya. Ibadahnya Nabi Ibrahim itu apa dan bagaimana? Serta bagaimana cara Nabi Muhammad SAW tahu ibadahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, ada yang lebih realistis. Nabi Muhammad itu ketika berkhulwah, ibadahnya adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya ketika di gua tafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bahkan ada yang sangat simpel, Nabi Muhammad SAW itu beribadah ke Gua Hira, berkhulwah karena ingin menjauhi kemaksiatan yang dilakukan oleh para penduduk Mekah pada saat itu. Dan hal ini sudah kita bahas sebagaimana keterangan dari Ibunda Aisyah tatkala Nabi SAW itu akan diutus, Mekah itu dalam kondisi sesebruk-bruknya moral. Orang kalau ketika dikenal berzina, maka zinanya itu kemudian pada level terendah tatkala Nabi Muhammad SAW itu akan diutus. Seliar-liarnya orang itu berzina, maka paling liar tatkala Nabi Muhammad SAW itu akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat Nabi kemudian tidak tahan dengan kondisi ini, akhirnya kemudian berkhulwah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mentakdirkan, menetapkan beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu para ulama membahas kejadian Nabi Muhammad SAW berkhulwah, kemudian Jibril alaihissalam turun memberikan wahyu kepada beliau, bukan dalil bahwasanya untuk jadi nabi berarti harus menyendiri di gua dulu. Karena ketika bicara tentang kenabian atau kerasulan, para ulama sering mengutip perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah itu yang memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan manusia. Artinya seseorang itu ketika menjadi nabi dan rasul bukan karena usaha, tapi gara-gara Allah lah yang memilih dia menjadi nabi dan rasul. Tidak seperti perkataan Ibnu Sina yang mengatakan statement yang berbahaya. Kalau kalian pengen jadi nabi dan rasul, pergilah ke gua. Nanti kalau di gua kemudian tafakur, hilangkan hal-hal yang kaitannya dengan urusan duniawi, semakin dekatkan diri kepada Allah, suatu saat nanti kalian pasti bakal jadi nabi. Inilah yang kemudian menginspirasi salah seorang pemimpin aliran sesat di Indonesia yang bernama Ahmad Mossadegh. Ahmad Mossadegh mengamini perkataan Ibnu Sina, kemudian dia pergi ke sebuah gua di Gunung Bunder. Kemudian dia merasa di malam itu didatangi suatu makhluk yang menurut dia adalah Jibril. Setelah itu kemudian dia turun mengaku sebagai nabi. Apalagi kemudian dia hubung-hubungkan dengan ayat yang sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Isa mengatakan wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku beritahukan kabar gembira kepada kalian, akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Jadi prosesnya niru apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina, namanya pas banget dengan ayat itu. Sehingga Ahmad Mossadegh kemudian sempat ngaku-ngaku menjadi nabi gara-gara metode yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Kemudian serampangan ngambil nama Ahmad seakan-akan itu legitimasi untuk dikatakan sebagai nabi dan rasul. Kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengirim Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan memerintahkan Nabi Muhammad itu Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, maka tatkala diperintah untuk membaca senantiasa mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Setiap kali mengatakan saya tidak bisa membaca, Jibril memeluk Nabi dengan pelukan yang sangat kuat, sampai-sampai Nabi itu sulit untuk bernafas.
Bahkan tatkala pelukan yang ketiga, Nabi sempat berpikir beliau akan meninggal saking kuatnya pelukan Jibril kepada beliau. Para ulama membahas kenapa Jibril sampai segitunya memeluk Nabi. Para ulama mengatakan tujuan Jibril memeluk Nabi itu adalah untuk menyadarkan Muhammad, ini bukan mimpi ya Muhammad. Kalau sebelumnya kamu itu dapat wahyu melalui beberapa proses di belah dadamu, ada batu yang memberikan salam kepadamu, kemudian proses-proses berikutnya sampai kemudian engkau mendapatkan mimpi yang berturut-turut menjadi kenyataan selama 6 bulan. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Jadi bukannya Jibril alaihissalam memaksa, tetapi untuk menyadarkan Nabi ini kondisi nyata, bukan kondisi mimpi. Yang kejadian itu kemudian membuat Nabi Muhammad SAW ketakutan, kemudian beliau akhirnya turun, meminta Khadijah untuk memberikan ketenangan kepada beliau sambil Nabi Muhammad SAW cerita dari awal sampai akhir apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami. Para ulama juga membahas tatkala Jibril menemui Nabi Muhammad SAW itu wujudnya dalam wujud apa. Karena para ulama sepakat Jibril itu menampakkan wujud asli kepada Nabi Muhammad sebagaimana informasi dalam Al-Quran itu cuma 2 kali. Yang pertama ketika Allah berkata, walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Sungguh Muhammad melihat Jibril itu di ufuk yang tinggi. Tatkala Jibril itu membentangkan sayapnya yang jumlahnya 600. Yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat Jibril itu di tempat yang lain. Kapan? Yaitu ketika Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditemui oleh Jibril dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk asli atau tidak? Para ulama sepakat tidak. Jibril alaihissalam menemui Nabi menyamar menjadi seorang laki-laki, tapi kemudian memerintahkan Nabi untuk membaca yang Nabi sendiri notabene adalah buta huruf. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW buta huruf? Simple. Supaya terbantahkan fitnah kalau Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis, maka besar kemungkinan ada dugaan Al-Quran karangan Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa membaca dan menulis, gimana ceritanya kemudian dia mengarang Al-Quran. Kemudian bicara tentang Gua Hira. Gua Hira itu letaknya di mana? Di Mekah. Kalau dari Masjidil Haram, ya kira-kira jaraknya sekitar 7 km. Sampai sekitar 7 km itu nanti Bapak dan Ibu masih harus menempuh sekitar 1000 anak tangga yang begitu banyak, tinggi dan terjal. Sampai ke atas pun tidak langsung ketemu dengan Gua Hira. Dari atas tuh nanti harus turun lagi sekitar 4 meter baru nanti ketemu dengan yang namanya Gua Hira. Jadi tidak setiap orang tuh bisa ke Gua Hira karena kondisinya yang sangat terjal. Meskipun namanya gua, saya sering mengatakan gua di Indonesia itu beda dengan Arab. Kalau Bapak Ibu pernah ke Gua Gong, Gua Maria dan sebagainya, tempat lubang hitam menjorok ke dalam yang sangat panjang itu gua di Indonesia. Tapi kalau orang Arab cukuplah ada sebuah tempat di gunung yang bisa dipakai untuk istirahat, 1 atau 2 orang maka disebut dengan gua. Gua Hira itu panjangnya sekitar 3,5 meter, lebarnya cuma sekitar 1,5 meter. Jadi sangat tidak layak untuk dihuni terlalu lama. Apalagi kemudian dipakai untuk sholat. Nabi Muhammad SAW sendiri seumur hidup nggak pernah sholat di Gua Hira. Tapi anehnya kalau kita umroh atau berhaji, seringkali mendapatkan jemaah-jemaah itu yang menyengaja sholat di tempat itu, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah sholat di tempat itu. Yang kedua, Gua Hira itu adalah tempat bersejarah, bukan tempat yang penuh dengan berkah. Nabi SAW itu konon ke Gua Hira cuma 2 kali. Pertama, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, karena kangen, karena wahyu itu sempat terputus. Beliau berharap nanti kalau ke Gua Hira lagi dapat wahyu lagi, tapi ternyata tidak. Malah tatkala beliau sedang tidur di rumah, beliau kemudian mendapatkan wahyu lanjutan. Hal ini kemudian dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir bahwasanya Gua Hira itu seperti Gua Ashabul Kahfi.
Yang penting itu adalah kejadiannya, hikmahnya, bukan guanya. Paham ya? Yang penting itu kejadiannya, hikmahnya, bukan lokasinya. Tapi sayangnya orang Indonesia itu paling suka dengan lokasi, hikmah, dan makna dari kejadian itu malah tidak memperdulikan. Sebagai contoh, banyak kegiatan wisata religi, ke makam-makam sunan dan sebagainya. Apa yang mereka cari? Yang penting tempatnya. Masalah kemudian sejarahnya sunan ini bagaimana dalam berdakwah. Bagaimana kita bisa meneladani beliau dalam masalah ibadah, dalam perjuangan dan sebagainya. Banyak para wisatawan yang sama sekali tidak mengambil pelajaran yang hakiki tatkala mengambil lokasi tempat-tempat yang bersejarah. Bahkan diantaranya kita agak dibuat terlena dengan miniatur Bahtera Nabi Nuh di Semarang gitu ya. Orang kalau kemudian ke sana ngapain sih? Ujung-ujungnya satu, selfie gitu ya. Bukan kemudian mengambil pelajaran, Nabi Nuh kok sampai bikin kapal, kenapa? Bikin kapalnya bagaimana? Yang ada di kapal itu siapa saja? Kenapa dibuat 3 tingkat? Kenapa tingkat pertama hewan ini, tingkat kedua hewan ini, tingkat atas hewan ini? Nabi Nuh beserta keturunannya berada di tingkat keberapa? Alasannya apa? Itu kan nanti dalam kehidupan ada hikmahnya. Tapi sayangnya banyak yang tidak mengambil hikmah, cuma menyibukkan diri dengan mengetahui lokasi, bahkan hanya sekedar mencari keberkahan semata, padahal tidak ada dalilnya. Saya dapat info kalau Gua Hira yang sebelumnya banyak coretan, sekarang alhamdulillah pemerintah Saudi sudah ada perhatian coretan itu dihilangkan. Karena yang pertama, bagaimanapun ini situs sejarah, jangan sampai terkotori. Yang kedua, tetap pemerintah Saudi itu menjaga supaya tempat-tempat ini jangan sampai dijadikan tempat yang malah menjadi wasilah untuk syirik. Karena kita tahu ya, salah satu kelemahan sebagian saudara kita itu nggak boleh melihat tempat bersejarah sedikit. Saya pernah ke Mesir, saya pernah ke makamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ternyata ada orang-orang yang berlebihan dalam mensikapi Imam Asy-Syafi'i. Jangankan Imam Syafi'i, keturunannya saja itu sampai orang-orang Mesir mengkultuskan, bahkan terkesan nyembah. Ada salah seorang keturunan Imam Syafi'i yang keluar untuk berangkat kerja naik mobil. Bekas jejak mobilnya itu kemudian dicium-cium. Waliyadzubillah. Dengan mengharap, dengan menghormati keturunan Imam Syafi'i, nanti moga-moga di surga dikumpulkan dengan Imam Syafi'i. Waliyadzubillah. Modelnya kayak gitu. Belum lagi kaitannya dengan masalah tanahnya makam Imam Syafi'i yang kemudian tiap hari itu diambilin dengan keyakinan-keyakinan tertentu, nyicil dulu punya tanah yang sama dengan makamnya Imam Syafi'i, nanti di akhirat juga bakal berada di tanah yang sama dengan Imam Syafi'i. Wal iyadzubillah. Kalau sampai ulama saja sampai diperlakukan seperti itu, saya tidak bisa membayangkan Nabi Muhammad SAW kalau tidak seketat itu pemerintah Saudi dalam memberikan aturan, mungkin akan banyak orang-orang yang malah berbuat syirik di tempat Nabi. Taib, kemudian yang selanjutnya adalah tatkala Khadijah radhiyallahu anha diberitahu oleh Nabi peristiwa yang dialami oleh suaminya, maka Khadijah kemudian bertindak cepat. Tindakan pertama dari Khadijah itu apa? Menghibur suaminya. Yang kedua adalah dia mengantarkan suaminya kepada orang yang memang tahu duduk perkara yang dialami oleh suaminya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal di dalam hadis memang diawali dengan kalimat dia itu orang yang sudah tua dan buta. Dia ini seorang Nasrani yang ketika diceritakan oleh Khadijah, maka kemudian menanggapi bahwasanya yang menemui suami itu adalah Namus. Namus adalah malaikat yang menemui Nabi Musa. Jadi Namus ini adalah nama lain dari Jibril alaihissalam. Kemudian bukan cuma itu, Waraqah bin Naufal memberitahu bahwasanya suamimu ini nanti akan didustakan, akan diganggu dan diusir. Ketika mendengar Nabi akan didustakan, Nabi diam. Ketika Nabi dengar beliau akan diganggu, Nabi diam.
Tapi ketika Nabi diberitahu dia akan diusir dari kampung halamannya, Nabi kemudian komentar, apakah aku akan diusir dari kampung halamanku? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah seseorang yang membawa risalah ini kecuali pasti akan diusir umatnya dari kampung halamannya. Memang berat ya. Kalau kemudian bicara Nabi yang sangat mencintai Mekah, lahir di kota Mekah, kota yang sangat dimuliakan oleh orang Arab saat itu. Beliau bukan keturunan orang biasa, tapi dari Bani Hashim, dari Quraisy, suku yang dinomorsatukan oleh orang Arab pada saat itu. Beliau juga mencintai Mekah karena di Mekah ada Ka'bah. Belum kemudian peristiwa-peristiwa bersejarah lain yang beliau alami dengan banyak tokoh yang membuat beliau semakin cinta dengan Mekah. Tapi kok kemudian Allah mentakdirkan diusir terlebih dahulu meskipun suatu saat nanti bakal kembali. Memang salah satu ujian terberat bagi seorang pendakwah itu apa? Diusir. Makanya kalau kemudian saya mendengar teman-teman saya gara-gara cuma memperingatkan masyarakat masalah bid'ah, masalah syirik dan sebagainya diusir dan sebagainya, saya kemudian bilang sabar. Karena setiap nabi pun juga mengalami hal demikian. Tapi kalau memang bisa kamu tempuh, kamu bahasakan tanpa mereka harus mengusir, itu lebih baik. Tapi kalau memang konsekuensinya dengan halus saja kamu tetap diusir, maka terimalah, sabarlah. Karena yang pernah diusir bukan cuma kamu, tapi setiap nabi berdasarkan perkataan Waraqah bin Naufal pasti diusir karena membawa risalah ini. Kemudian bahasan selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika dapat wahyu itu kapan? Ternyata kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, di antaranya perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau itu mengatakan pendapat mayoritas ulama adalah Nabi Muhammad SAW itu dapat wahyu tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-41 tahun Gajah. Jadi tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-41 dari tahun Gajah. Ini pendapat jumhur. Tapi kemudian ada pendapat-pendapat berikutnya, ada yang mengatakan enggak di bulan Rajab, ada juga yang mengatakan Al-Quran itu pertama kali diturunkan, Nabi dapat wahyu pertama kali itu ketika bulan Ramadan. Apalagi diperkuat dengan perkataan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, bahkan ada keyakinan 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Kalau kita mau melogika, 17 Ramadan itu adalah Nabi dapat wahyu pertama kali, terkesan kayaknya nggak nyambung. Karena ketika bicara tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pertama kali pada malam Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 17 itu sudah 10 terakhir belum? Belum. 17 itu malah 10 yang kedua, pertengahan. Sehingga kalau saya menyimpulkan para ulama saja masih berbeda pendapat tentang bulannya. Apalagi sampai tanggal persisnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya termasuk orang yang tidak menyibukkan diri untuk mencari tahu kapan Al-Quran itu diturunkan pertama kali. Saya menyibukkan diri dengan hikmah-hikmah yang terjadi dan apa maksud kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian itu. Baik. Yang terakhir, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, saya ulangi, Nabi Muhammad SAW itu ketika menjadi Nabi, bukan karena usaha, tapi karena Allah lah yang memilih beliau jadi Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi karena usaha, harusnya ketika Jibril datang, beliau nggak kaget. Paham ya? Kenapa? Udah ada persiapan. Kalau sudah ada persiapan, Jibril datang apapun bentuknya. Nah, ini yang saya tunggu. Lama banget kamu datangnya, harus kan gitu. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW karena memang niatnya itu cuma berkhulwah, beribadah kepada Allah atau menghindari kemaksiatan kota Mekah. Tiba-tiba Allah kemudian takdirkan di malam itu diangkat menjadi Nabi. Maka ini menunjukkan Nabi itu tidak pakai usaha untuk menjadi Nabi. Bahkan perkataan Ibnu Sina tadi yang mengatakan kalau pengen jadi nabi maka berkholwahlah. Kita lihat nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada yang berkholwah kecuali Nabi Muhammad. Nabi Yahya itu bahkan konon para ulama mengatakan udah dari kecil diangkat jadi nabi.
Nabi Musa itu yang nggak ada ceritanya berkhalwah ke gua kemudian diangkat jadi nabi. Sehingga tidak ada syarat untuk menjadi nabi itu harus berkhalwah. Semuanya karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Pentingnya mencari istri yang solehah. Yang hal ini tergambar tatkala Khadijah radhiyallahu anha mendapati suaminya ketakutan, dialah yang menghibur, dan tatkala suaminya butuh keterangan dari apa yang sudah menimpanya diarahkan kepada orang yang tepat, yaitu Waraqah bin Naufal. Kemudian yang ketiga, melihat perkataan dari Khadijah radhiyallahu anha tatkala Nabi itu merasa sangat takut dengan kejadian itu. Dalam sebuah riwayat Nabi itu merasa jangan-jangan aku habis ini jadi orang gila karena dahsyatnya peristiwa itu. Maka Ibunda Aisyah itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu kemudian menghibur Nabi dengan kalimat-kalimat indah. Innaka latasilur rahim. Bagaimana bisa Allah akan meninggalkanmu sedangkan engkau itu orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang menolong orang yang belum bisa mandiri, menolong orang yang sedang tertimpa musibah, menolong orang-orang yang fakir miskin dan sebagainya. Sehingga saya juga pernah mengatakan inilah gambaran Khadijah yang harusnya ditiru oleh wanita-wanita zaman sekarang. Yaitu apa? Kalau suami sedang sedih, jangan ditambah kesedihan tapi harusnya dihibur. Saya punya istilah wanita penghibur itu harusnya istri, bukan pelacur. Paham ya? Kalau ditanya siapakah wanita penghibur kita, jawaban kita adalah istri kita. Jangan semakan istilah wanita penghibur itu kepada pelacur. Kenapa? Pelacur ya pelacur. Kalau sudah statementnya jelek, istilahnya jelek, jangan dibagus-bagusin. Jangan kasih istilah untuk pelacur itu kupu-kupu malam. Kupu-kupu mau pagi, siang, sore, malam, itu binatang. Jangan kasih istilah pekerja seks komersil. Kalau nanti kita akui dia sebagai pekerja, dia nanti bisa bikin serikat, bisa bikin organisasi, bahkan bisa nuntut hari libur nasional, gitu ya. Waliyadzubillah, gitu ya. Nanti ada UMR-nya PSK dan sebagainya, waliyadzubillah, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Tutup akses orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Judi ya judi. Jangan kemudian dikasih, ini bukan judi, status apa? Adu ketangkasan, gitu ya. Waliyadzubillah, gitu ya. Pokoknya kalau sudah statementnya jelek, namanya jelek, pertahankan. Kenapa? Biar orang tahu itu jelek. Riba ya riba, jangan dikasih istilah bunga, uang inflasi, uang administrasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dalam kisah ini, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu memuji Nabi dengan beberapa sifat yang ada pada Nabi. Para ulama membahas ya, ada kalanya memuji seseorang di depannya langsung itu boleh. Kalau ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, memuji seseorang di depannya langsung itu haram. Nabi SAW pernah bersabda, idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhim atura. Kalau kalian suka melihat orang yang memuji orang lain di depan orang lain itu langsung, maka taburkan di wajahnya itu tanah. Jadi misalnya mohon maaf ya, sebagai contoh, saya muji Mas Tommy di depan Mas Tommy. Maka hukumannya di dalam Islam itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu ngelemparin ke wajah saya itu tanah. Kenapa? Karena hukum asal memuji orang di depan orang itu langsung itu hukumnya haram. Khawatirnya apa? Kalau saya puji di depan Mas Tommy langsung, Mas Tommy kemudian takabur. Yang awalnya niatnya ikhlas, kemudian jadi tidak ikhlas, malah bahaya. Maka Nabi SAW kemudian hukum asalnya kita itu nggak boleh memuji seseorang di depan dia langsung. Tapi untuk kasus Khadijah radhiyallahu anha ini, para ulama memperbolehkan karena ada maslahat. Nabi sedang down, Nabi sedang jatuh, Nabi butuh penghibur motivasi, maka kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu menghibur suaminya dengan memuji suaminya di depan suaminya langsung. Kalau melihat hukum aslinya nggak boleh, tapi karena ada maslahat dengan memuji di depan suaminya langsung, dan akhirnya sikap Nabi yang awalnya terlalu down akhirnya menjadi agak terobati dengan kalimat dari Khadijah itu, maka para ulama memperbolehkan. Kayak bapak-bapak ketika anaknya sedang down kemudian muji. Selama kemudian pujiannya itu tujuannya supaya dia tidak semakin down boleh. Tapi kalau tidak ada kejadian kemudian membangga-banggakan anak bapak di depan
anak bapak di depan anak bapak sendiri, maka itu hukumnya haram. Para ulama beda pendapat. Menaburkan tanah di wajah orang yang suka memuji itu maknanya apa? Ada yang pertama maknanya secara harafiah, yang memang dilemparin tanah wajahnya. Ada juga yang mengatakan enggak, ini maknanya kalau dia muji raja, raja nggak boleh ngasih dia hadiah. Kelihatan banget dia penjilat. Paham ya? Muji Jokowi biar dapat kaos dari Jokowi, nggak usah dikasih kaos. Paham ya? Muji Jokowi biar dapat sepeda, nggak usah kasih sepeda. Itu maknanya seperti itu. Maknanya kiasan. Tapi kalau para sahabat mempraktekkan yang pertama, ada orang memuji seseorang di depannya langsung, maka ditaburi tanah. Dan ada juga yang memaknai bahwasanya tafsirannya adalah ketika seseorang itu dipuji oleh orang lain langsung, maka hendaknya dia kemudian mengatakan sesungguhnya kita ini berasal dari tanah. Maknanya dia tidak ridho dengan pujian dari orang itu, dia kembali kepada sifat aslinya yaitu ketawaduan. Para ulama beda pendapat, tapi kalau melihat dari contohnya para sahabat harafiah, Nabi itu memerintahkan kalau ada orang yang memuji di depan orang yang dipuji langsung, maka taburkan di wajahnya itu tanah. Kemudian yang kelima, konsekuensi dari orang yang berdakwah itu pasti punya musuh. Gak mungkin ada orang dakwah mulus-mulus saja. Sehalus apapun kita berdakwah, pasti ada orang gak senang. Karena memang hakikat dan di antara sunatullah orang berdakwah itu pasti dimusuhi. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang Waraqah bin Naufal. Statusnya itu kemudian akhirnya bagaimana? Para ulama sepakat. Waraqah bin Naufal itu bahkan sudah masuk Islam sebelum Nabi berdakwah. Jadi Waraqah bin Naufal ketika diberitahu mimpinya, diberitahu kejadian Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril, Waraqah bin Naufal kan bilang, seandainya saja ini terjadi ketika aku masih muda. Tapi sayangnya kamu beritahu ketika aku sudah tua ya Muhammad. Dan seandainya peristiwa engkau diusir oleh umatmu itu aku masih ada, aku akan menjadi orang pertama yang membelamu. Tapi tidak lama setelah Nabi berbincang dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah kemudian wafat. Para ulama kemudian akhirnya menghukumi Waraqah bin Naufal ini meninggal dalam keadaan muslim. Berdasarkan pernyataannya, berdasarkan sikapnya, meskipun dia belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi perkataannya sudah mengarah kepada makna keimanan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad itu mengatakan, La tasubbu Waraqah ibn Naufal. Jangan kalian cela Waraqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Karena aku pernah melihat di surga itu dia punya 1 taman atau 2 taman. Menunjukkan berarti Waraqah bin Naufal kasusnya final, titik. Dia itu muslim, dia mati dalam keadaan beriman, bahkan Nabi pernah melihat dia itu punya 1 taman atau 2 taman di surga. Beda dengan kasus Abu Thalib yang diperselisihkan. Ada yang kalau jumhur ulama sih mengatakan Abu Thalib itu di neraka berdasarkan sabda-sabda Nabi yang begitu banyak, tapi ada juga yang mengatakan enggak, dia nanti masuk ke dalam surga. Tapi itu pendapat yang menyelisih pendapat jumhur dan pendapat yang lemah. Kemudian ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang Waraqah bin Naufal, Ibunda Aisyah memulai dengan sifat dia itu sudah tua dan buta. Nyebutin aib. Apakah kemudian ini adalah model ghibah? Para ulama mengatakan tidak. Karena Ibunda Aisyah ketika nyebut tanda fisik dari Waraqah bin Naufal bukan bermaksud untuk menghina, tapi untuk memperjelas kondisinya Waraqah bin Naufal saat itu sudah bagaimana. Beda kalau kita kemudian mengatakan seseorang itu sudah tua, buta, tapi dalam keadaan niat untuk menghina, nah itu baru kemudian dikatakan ghibah. Kemudian yang terakhir, yang semakin mempertegas bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Lama bil Qalam. Dialah yang mengajarkan Muhammad dengan Al-Qalam. Padahal seumur hidup Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Taib. Demikian beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah proses turunnya wahyu yang pertama kali. Moga-moga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Maka sebetulnya banyak pertanyaan tadi mengingat bapak-bapak yang akan bertanya supaya hanya satu saja Pak. Kalau kita diuji oleh seorang Pak Dono mengandung saya menjawab juga alhamdulillah itu bagaimana apa itu apa tidak saya mungkin menabungkan hasil atau Tape, ya, langsung dihubungkan dengan kasus ya. Yang pertama ya, Nabi SAW itu pernah mengajarkan sebuah doa kalau kita itu dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah hukum aku gara-gara apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jadi meskipun tadi saya mengatakan ada orang memuji hukumannya ditaburkan tanah, tapi ada juga riwayat Nabi itu kalau dipuji berdoa kepada Allah agar tidak menjadi kesombongan, plus minta moga-moga Allah jadikan lebih baik daripada apa yang dipujikan. Dari dua hal ini, ada kalanya Bapak pakai yang pertama, ada kalanya Bapak pakai yang kedua. Orang muji itu kelihatan Pak. Muji karena memang kenyataan, tapi ada juga muji karena menjilat. Nah kalau kemudian mujinya beneran, Pak Margono ganteng beneran, Pak Margono berdoa. Tapi kalau kemudian merasa wong aku jelek kok dikatain cakep, Bapak lemparin tanah. Paham ya? Jadi sikap Bapak tergantung pengetahuan Bapak itu sebenarnya jujur atau tidak, nyata atau tidak. Kalau kemudian nyata, berdoa. Tapi kalau kemudian tidak nyata, taburkan tanah. Paham ya? Wallahu a'lam. Ya, Mas. Ya. 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 Yang pertama, memang statement dia Nasrani yang lurus itu dulu ketika saya baca, saya dengar juga membingungkan. Karena kalau kemudian lurus, kenapa tidak langsung dikatakan Muslim saja? Karena yang bertauhid kan identik Muslim saja. Yang enggak aneh-aneh Muslim saja. Tapi para ulama tetap mempertahankan orang-orang di zaman dulu dipertahankan status Yahudi atau Nasraninya untuk menunjukkan dia sempat berpegang teguh kepada ajaran siapa. Kalau dia berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa, maka bisa disebut dengan Yahudi tapi yang lurus. Yahudi karena dia ngikut Nabi Musa, tapi perkataan lurus untuk menunjukkan dia tidak mensekutukan Allah, dia tetap nyembah Allah, bertauhid. Waraqah bin Naufal pun juga tetap dikatakan Nasrani oleh para ulama sejarah untuk mempertahankan dia mempelajari Injil dengan objektif. Bahkan Waraqah bin Naufal itu meskipun buta, tapi dia masih bisa nulis dengan bahasa Ibrani. Sebagian literatur mengatakan dialah yang menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Dengan kemampuan tulisannya meskipun dia sudah buta. Nah, dari statement itu maka kesimpulannya kalau orang-orang zaman dulu untuk dilihat dia masih komitmen dengan Nabi Musa kah, dengan Nabi Isa kah, tapi statement lurusnya itu menunjukkan dia tidak syirik, dia bertauhid. Tapi kalau zaman sekarang ada enggak mungkin gitu ya. Karena Yahudi dan Nasrani zaman sekarang semuanya syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam dua ayat berturut-turut ya, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwas-salisu salasa gitu ya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam.
Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Nah, keyakinan orang-orang Nasrani zaman sekarang kan kayak gitu, Trinitas. Kalau mereka kemudian punya konsep Trinitas, nggak bisa dikatakan seperti Waraqah bin Naufal. Tapi kalau kemudian dia ingin dikatakan seperti Waraqah bin Naufal, hilangkan konsep Trinitasmu, sembahlah Allah saja. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih, nggih. Seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu seperti punggung istriku. Ibuku. Itu katanya di dalam tentangnya bahwa suami tidak boleh berhubungan suami saya istri sebelum dia membayar Kafarah denda. Tapi kalau misalnya kamu seperti ibuku, itu sama kita dengan yang pertama tadi. Ya. Yang masih Tip. Jadi kalimat engkau seperti punggung ibuku itu di dalam fikih disebut dengan kalimat zihar. Zihar itu dari kata zohrun yang artinya punggung. Ketika seorang suami marah kepada istri atau ada tujuan untuk menceraikan istri, kemudian dia mengungkapkan kalimat yang oleh orang Arab zaman dulu itu, anak kan tidak boleh menggauli ibunya. Maka dia mengungkapkan sudah tidak mau menggauli istrinya dengan ungkapan seperti anak yang tidak boleh menggauli ibunya dengan mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Atau dalam ungkapan yang lebih jelas, engkau seperti ibuku. Maka itu para ulama sepakat itu adalah kalimat talak, kalimat cerai. Ya, kalimat cerai. Ya. Kalau kemudian dia ucapkan dengan sadar, maka cerainya dianggap sebagai cerai yang serius. Tapi kalau kemudian dia mengucapkan dengan marah, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak dianggap serius alias talaknya tidak jatuh. Jadi itu kalimat untuk menunjukkan talak, tradisinya orang Arab zaman dulu. Gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia mungkin punya kalimat-kalimat yang lebih jelas. Gitu ya. Misalnya udah nggak mau serumah, udah nggak mau seranjang, pantang aku megang kamu dan sebagainya. Kalau itu kemudian kalimat yang sudah mengarah kepada makna ingin menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak. Kalau itu seperti itu, wah gini Pak, gitu ya. 3 perkara yang candanya adalah serius, apalagi seriusnya. Yang pertama apa? Nikah. Yang kedua, talak. Ya. Kemudian yang ketiga, rujuk. Jadi 3 hal ini kata Nabi jangan main-main. Mohon maaf ya, kalau orang main film, ada-adakan pernikahan, jangan sampai dua-duanya kumpul. Paham ya? Meskipun kayaknya syuting, tapi dalam Islam, candaan ini dianggap beneran. Kalau misalnya adegan pernikahan dalam film, cukup laki-lakinya saja, perempuannya saja. Jangan satu majelis. Kok satu majelis itu nanti masuk dalam sabda Nabi. Candaannya adalah serius dalam Islam. Atau kebalikannya, cerai. Aku bosan tuh Bu sama kamu gitu, Bu, kamu ganti sama yang lain gitu ya. Gitu ya. Itu nanti dianggap serius, Pak. Gitu ya. Nah, kalau candaan itu nanti dianggap serius, tapi kalau marah bisa dianggap tidak serius. Paham ya? Karena marah itu kan mungkin dia dikendalikan oleh setan, bukan atas kemauan pribadi, terprovokasi dan sebagainya. Bisa jadi bukan kemauannya sendiri, maka fikih mengatakan tidak sah talaknya. Tapi kalau untuk candaan hati-hati, Pak. Itu nanti bisa jadi serius. Gitu ya. Wallahu a'lam. Pak Margono pernah?
sebagian umat Islam itu atau pokoknya saya tidak belum jelas. Orang sholat itu lebih awal itu pahalanya lebih baik. Tapi ada segolongan umat yang melakukan sholat isya itu lebih afdal kalau tengah malam, dan katanya itu Nabi tidak pernah sholat isya itu pada waktu, tapi tengah malam. Ya, memang dua-duanya ada dalilnya. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, as-sholatu fi awali waktiha. Sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang kedua, peristiwa ketika Nabi SAW itu suka mengakhirkan sholat isya, gitu ya. Jarang banget Nabi Muhammad SAW itu kemudian sholat isya di awal waktu. Apakah dua hal ini bertentangan? Tidak. Kalau kemudian dengan di awal waktu malah dapat jamaah, maka di awal waktu itu menjadi lebih utama. Tapi kalau kemudian dilaksanakan di awal waktu malah nggak ada jemaahnya lebih suka kalau mengakhirkan karena memang masih ada kegiatan, masih ada urusan, maka pakai kondisi yang kedua lebih utama. Jadi dua hadis itu bukan kontradiktif tapi kondisional. Ada kalanya ya di awal waktu lebih bagus, tapi ada kalanya agak ditunda itu lebih bagus. Yang penting apa? Berjamaah. Kalau kita paksakan kayak Nabi sholat isya di Nur Jamil mulai malam ini agak belakangan gimana? Nggak ada yang datang, malah bahaya. Paham ya? Lebih sukanya dengar adzan ya langsung sholat, biar nanti nggak ada tanggungan. Itu lebih utama ya sudah. Daripada kemudian kita memaksakan kayak Nabi, tapi ternyata nggak ada jamaahnya. Jangankan itu ya, Nabi SAW ketika di musim-musim tertentu, tatkala musim kemarau, panas banget, Nabi nggak suka sholat duhur di awal waktu. Nabi agak memundurkan, gitu ya. Nah, apakah kemudian gara-gara ada hadis itu kemudian kita praktekkan? Kita ngelihat kondisinya dulu. Nabi Muhammad kepanasan di waktu duhur, kemudian duhurnya agak dibelakangkan. Karena kondisi masjid saat itu kan terbuka. Nah tapi kok zaman sekarang masjidnya aja tertutup kayak gini, ada AC, ada kipas. Kok nggak sholat duhur? Sesuai dengan sunnah Nabi. Duhurnya dibelakangin. Lihat konteksnya dulu gitu ya. Jadi ada kalanya dalil itu dipahami secara tekstual, ada kalanya dipahami secara kontekstual. Nah, untuk dua hadis yang Bapak tanyakan tadi itu prakteknya nanti kontekstual. Intinya apa? Intinya cari jamaah. Para sahabat tidak bisa dipungkiri dari subuh, duhur, asar, maghrib tuh paling suka di awal waktu. Tapi kalau kaitannya dengan Nabi, kenapa agak mengakhirkan isyaknya? Karena Nabi sadar biar para sahabat istirahat terlebih dahulu, menyelesaikan urusannya terlebih dahulu, baru kemudian nanti dikumpulkan untuk sholat isya. Jadi kondisional. Tapi kalau kondisi masyarakat kita diakhirkan malah pada nggak berjamaah, ya udah kita kembalikan kepada hukum asal, bagusnya di awal waktu. Wallahu a'lam. Istilahnya itu kalau tidak memberatkan umatku, maka sholat isya dilaksanakan dia di tengah malam itu. Dan kalau tidak memberatkan umatku, maka sholat isya dilaksanakan. Ya, para ulama diantaranya Ibnu Hajar menjelaskan di antara hikmah kenapa Nabi itu suka banget isyaknya diakhirkan tuh biar nanti nyambung dengan witir dan tahajudnya, gitu ya. Tapi karena beliau orang yang paling paham kondisi manusia itu beda-beda. Ada kalanya manusia itu diperintah bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Maka Nabi mengawali dengan kalimat laula an asyqa ala ummati. Kalau bukan karena khawatir nanti memberatkan umatku, gitu ya. Aku akan perintahkan mereka mengakhirkan isya biar nanti bisa nyambung dengan witir dan tahajudnya.
Tapi karena beliau sadar ini nanti malah kalau diwajibkan memberatkan, beliau kemudian tidak berani mewajibkan. Wallahu a'lam. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa khatul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.